Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Susilo Prayitno. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis pragmatisme dan skolatisme. Yang pertama A. Pengertian pragmatisme. Pragmatisme mulai tumbuh pada tahun 1878 di Amerika ketika Charles Sanders Peirce menerbitkan makalahnya yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Pragmatisme merupakan reaksi atau kritik terhadap filsafat yang telah berkembang sebelumnya, seperti idealisme, realisme, rasionalisme, dan lain-lain. Sebagaimana dikemukakan oleh H.H. Titus pada tahun 1979, para filsafat pragmatisme menyatakan bahwa pada masa lalu, filsafat telah keliru dengan mengemukakan pikiran tentang hal-hal terakhir atau ultimate, absolut, esensi-esensi abadi, substansi, prinsip-prinsip yang tetap, dan sistem-sistem yang kompleks dan bersifat metafiks. Ada juga pragmatisme antara lain adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Mungkin sesuai konsep atau peraturan yang sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat lain. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh filsafat pragmatisme. Yang pertama adalah Charles Sanders Peirce. Dalam konsepnya, ia mengatakan bahwa sesuatu dikatakan berpengaruh bila memang memuat hasil yang praktis. Pada kesempatan yang lain, ia juga mengatakan bahwa pragmatisme sebenarnya bukan suatu filsafat, bukan metafisika, dan juga bukan teori kebenaran, melainkan suatu teknik untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Dari kedua pernyataan itu, tampaknya Peirce ingin menegaskan bahwa pragmatisme tidak hanya sekedar ilmu yang bersifat teori dan dipelajari hanya untuk berfilsafat serta mencari kebenaran belaka, juga bukan metafisika karena tidak pernah memikirkan hakikat di balik realitas, tetapi metafisika karena karena konsep pragmatisme lebih cenderung pada tataran ilmu praktik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia. Ahli yang kedua adalah William James. William James lahir di New York pada tahun 1842 Masehi. Ia adalah seorang yang terkenal, berkebudayaan tinggi, dan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Keluarganya juga menerapkan humanis. Dalam kehidupan serta pengembangannya, ayah James rajin mempelajari manusia dan agama. Pokoknya, kehidupan James penuh dengan masa belajar yang dibarengi dengan usaha kreatif untuk menjawab berbagai masalah yang berkenan dengan kehidupan. Selanjutnya adalah hubungan pragmatisme terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah pada kehidupan yang terbaik. Tujuan tersebut meliputi yang pertama adalah kesehatan yang baik, yang kedua keterampilan kejuruan atau pekerjaan, yang ketiga minat-minat dan hobi untuk kehidupan yang menyenangkan, serta yang keempat persiapan untuk menjadi orang tua. Selanjutnya adalah metode pendidikan. Ajaran pragmatisme lebih mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah problem solving method, serta metode penyelidikan dan penemuan inquiry dan discovery method. Dalam praktiknya, metode ini membutuhkan guru yang memiliki sifat pemberi kesempatan, bersahabat, dan seorang pembimbing berpandang terbuka, antusias, kreatif, sadar bermasyarakat, siap siaga, sabar, bekerja sama, dan bersungguh-sungguh agar belajar berdasarkan pengalaman dapat diaplikasikan oleh siswa dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Selanjutnya adalah peranan guru dan siswa. Dalam pembelajarannya, peran guru bukan menuangkan pengetahuannya kepada siswa. Setiap apa yang dipelajari oleh siswa harusnya sesuai dengan kebutuhan, minat, dan masalah pribadinya. Pragmatisme menghendaki agar siswa dalam menghadapi sesuai masalah, hendaknya ia dapat merekonstruksi lingkungan untuk memecahkan kebutuhan yang dirasakannya. Untuk membantu siswa, guru harus berperan untuk menyediakan berbagai pengalaman yang akan memunculkan motivasi. Yang kedua, membimbing siswa untuk merumuskan batasan-batasan masalah secara spesifik. Yang ketiga, membimbing merencanakan tujuan-tujuan individual dan juga kelompok dalam kelas guna memecahkan suatu masalah.
Yang keempat, membantu para siswa dalam mengumpulkan informasi berkenaan dengan masalah. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah bersama-sama kelas mengevaluasi apa yang telah dipelajari, bagaimana mereka mempelajarinya, dan informasi baru yang ditemukan oleh setiap siswa. Selanjutnya pengertian filsafat skolatisme. Filsafat pendidikan skolatisme memiliki 3 unsur kata yang semuanya mengandung makna, yaitu filsafat, pendidikan, dan skolatisme. Filsafat sendiri artinya adalah sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Secara istilah menurut Yaya Sunaria adalah arti filsafat secara harfiah adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan dan kebijaksanaan. Nah, selanjutnya adalah konsep-konsep filsafat dalam pendidikan skolatisme. Konsep-konsepnya antara lain adalah yang pertama, memiliki tujuan-tujuan pendidikan. Artinya, sebagaimana diketahui, tujuan pendidikan adalah menjauhkan manusia dari keterbelakangan pengetahuan dan menjadikan manusia yang memiliki banyak pengetahuan untuk kebahagiaan hidupnya di masa yang akan datang. Akan tetapi, lebih jelasnya, dalam pembahasan filsafat pendidikan skolatisme, Reja menyebutkan ada 2 hal penting, yaitu yang pertama adalah pendidikan tidak semata-mata ditujukan untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia, tetapi terutama untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat dalam pengenalan jiwa dengan Tuhan. Yang kedua adalah untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harus tertuju pada pengembangan keseluruhan potensi manusia yang mencakup intelektual, fisik, volisional, dan vokasional. Selanjutnya adalah metode-metode pendidikan dalam skolatisme. Metode-metode filsafat pendidikan skolatisme perlu sekiranya mengetahui bagaimana caranya memperoleh pengetahuan. Nah, menurut Reja ada 2 macam memperoleh pengetahuan, yaitu yang pertama adalah melalui penemuan atau rasio alami yang tertuju pada pengetahuan yang tidak diketahui. Dan yang kedua adalah melalui instruksi atau latihan, yaitu orang lain memberi bantuan kepada rasio alami untuk tertuju pada pengetahuan yang tidak diketahui. Bantuan tersebut disebut dengan pengajaran. Selanjutnya adalah peranan peserta didik dan juga pendidik. Peranan peserta didik dan pendidik antara lain adalah yang pertama yaitu pengajaran berpusat pada guru yang diberikan melalui ceramah, latihan yang teratur dan terarah serta tanya jawab. Yang kedua adalah tak seorang pun dapat mengajar dengan hasil tanpa kebijakan dari cahaya pikiran oleh Tuhan. Dengan demikian, Tuhan mengajar manusia dalam dirinya berupa memberikan potensi berpikir bahwa Tuhan adalah guru batiniah manusia. Yang ketiga adalah guru memberikan teladan yang baik. Yang keempat, peserta didik dijauhkan dari penerapan yang pasif. Nah, pada bagian terakhir peranan pasif, yang dimaksud bukan berarti peserta didik tidak boleh aktif di kelasnya, melainkan dalam pembelajaran penyampaian yang berperan aktif adalah guru, karena gurulah yang mengajarkan mata pelajaran. Sekian itu penjelasan dari saya tentang landasan filosofis pragmatisme dan skolatisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.